gambarnya. Mau parah kali muka dia, Beh. Ih, ngeri kali mukanya. Ih. Parah. Lanjut. Oke, Diana Gultum, selamat bergabung Diana Gultum. Alah, Diana. Udah kayak kulup oten, keluar masuk. Yehudil, selamat bergabung Yehudil. Iya, selamat. Ya. Ya, Islam Karistin, Dinda. Kristen. Mau berdiskusi, Dinda, Yehudil? Iya. Iya, oke. Mau on cam atau tidak? Tidak. Oke, kita kaji tema saja ya, Dinda ya. Ada penyaliban di situ ya, Dinda Yehudil ya? Kau ribut kali. Salibkan lagi kan. Ribut kali. Nggak dengar kalian tadi, Bang? Kan dia bilang gitu. Salibkan lagi. Oh, 2 lagi. Aku pikir salibkan lagi. Yehudil. Ya. Iya, kita kaji tema aja ya, Dinda ya. Yehudil. Iya. Iya, kita kaji temanya aja ya. Bang, aku mau nanya samamu. Kenapa kau masih Islam? Oke, kenapa kau masih Islam? Karena hanya Islamlah yang memberikan jaminan surga kepada orang-orang ya yang beriman, kepada orang-orang yang mengikuti agamanya, mengikuti dinnya. Yang kedua, karena hanya Islamlah din atau agama yang mendapatkan legalitas dari Tuhannya. Ali Imran ayat 19, Al-Maidah ayat 3, Ali Imran ayat 85. Tanya kan, ada jaminan. Jadi Nabi Muhammad sekarang ini di mana? Di mana? Nabi Muhammad SAW saat ini di mana? Di dalam perlindungannya Allah. Mereka hidup. Dari dalam Al-Quran dikatakan, jangan kamu menyangka orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati. Mereka itu hidup di dalam rahmatnya Allah. Sementara di ormasku yang dulu, aku tidak dapat satu pun jaminan keselamatan. Aku tidak dapatkan satu pun jaminan surga yang dijanjikan oleh sosok yang kutuhankan, yang kusembah kepada diriku. Enggak, malahan aku diusir. Dan kalau kita baca dalam Wahyu 19 nomor 7, aduh matahariku nanti babak belur. Marilah kita bersuka cita karena perkawinan anak domba telah tiba. Cair dan pengantinnya sudah siap sedia. Siapa pengantinnya? Siap-siaplah kalian, Bani Israel itu, Bani Israel. Nyanyilah kalian nanti kan di sana. Jangan lagi kamu menusuk diriku, dari belakang, karena rasanya itu sungguh minta ampun, tapi minta ampun. Malam Faruk. Halo Bang Daleku. Kristen. Ya, Kristen Bang Dale. Oke, diskusi kita Dinda. Anda mau on cam atau tidak on cam? Oh, saya tidak on cam, tidak bisa. Oke. Berarti kita kaji tema atau Dinda boleh bertanya. Turun Dinda, pilih mana Dinda? Gimana? Oke, dengarkan Dinda ya. Aduh ribut kali, ada penyaliban di situ lagi. Bagaimana kamu mendengar perkataanku? Gini aja lah akalnya, tuntaskan dulu penyalibanmu ya. Begitu Bang Dale. Ini Bang Dale ini gimana sih ngomongnya? Penyalipan apa lagi? Suaramu. Gak ketimpa suaramu sama orang di sebelahmu itu. Ya, ini saya cari tempat yang aman Bang Dale. Sudah. Iya, makanya coba gini aja. Coba aja lambungnya, kasih dia bunga karang campur asam. Dan cepat selesai. Sudah selesai. Begitu dia. Bang Dale, ini apa yang mau kita bicarakan ini Bang Dale? Oke, kalau Dinda nggak bisa on cam,
Kalau Dinda belum bisa on cam dan nggak mau on cam, kita kaji tema. Atau Dinda bertanya setelah itu turun. Pilih mana Dinda? Oh, setelah bertanya langsung turun begitu? Iya, kalau nggak on cam Dinda. Oh, kalau Anda mau bertanya, saya siap menjawab gitu. Anda mau bertanya, Saya silakan. tidak bertanya. Saya mau diskusinya itu terarah, makanya saya mengangkat tema gitu loh. Tapi kalau Dinda nggak mau membahas tema, Dinda saya izinkan bertanya, setelah itu turun gitu loh. Tapi kalau mau bertanya, adu argumentasi. Oke, saya bertanya aja lah, jam itu saya turun ya. Nanti saya digeruduk soalnya Bang Dale. Nanti saya digeruduk kalau saya on. Tapi kan nggak disalib Dinda kan? Ya tidak salib, tapi digeruduk. Kan lebih bahaya itu ya. Lebih bahaya disalib lah Dinda ini kan. Tidak. Disalib itu nggak bahaya loh. Buktinya salib Nggak bercelana. Kalau kau digeruduk, dibawa kau masih bercelana. Tengok si anak Batak, berbaju bercelana. Kalau kau udah disalib, nggak berbaju, nggak bercelana. Itu kan memang kodrat saya di situ kalau disalib. Karena kami kan disuruh pikir salib, Bang Dale. Persis lah kayak binatang ya, nggak berbaju dan nggak bercelana ya. Bang Dale ini gimana sih? Terus gimana nih ceritanya nih? Saya bertanya turun gitu ya, Bang Dale. Silakan Dinda, silakan. Apa yang bertanyakan Dinda, silakan. Iya. Oke. Di dalam Ali Imran 50, di situ dituliskan bahwa Isa itu membenarkan Taurat dan dia menghalalkan sebagian yang telah diharamkan dahulunya. Jadi di situ, benarkah Isa di situ mengubah syariat atau tidak? Nah, karena sesuai Qurannya, sesuai Quran, bukan lari ke tafsir, lari ke kitab fikih, lari kemana, jangan lari ya. Sudah? Oke. Di dalam Ali Imran 50, kita buka dulu 50 Ali Imran 50-nya teman-teman ya. Makanya kalian adik-adik Kristen, coba kalau kalian berikan pertanyaan itu berupa pertanyaan yang bisa mengguncangkan iman Islam. Dinda ya, pertanyaannya kayak gitu-gitu. Kalian gugat ketuhanan kami, itu yang penting kalau diskusi. Sebagaimana kami menggugat ketuhanan kalian. Aku diutus untuk membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku dan menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan untukmu. Aku datang kepadamu dengan membawa tanda mukjizat dari Tuhanmu. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ya, kalau kamu mempertanyakan kepada kami, ya, apa yang telah dihalalkan oleh Isa ibnu Maryam sebelum dia diutus itu diharamkan, ya, tidak diberitahukan Allah kepada kami di dalam Quran, tapi di dalam hadis ada bagian dari daging, bagian dari lembu atau binatang yang tadinya haram bagi orang Yahudi, maka dihalalkan. Maka ketika Isa ibnu Maryam turun ke dunia ini, dia menghalalkan itu. Tapi itu tidak ada urusannya sama kami, karena kami bukanlah umat Isa ibnu Maryam. Syariat yang kami ikuti bukan syariatnya Isa ibnu Maryam, tetapi syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena tidak didapati satu ayat pun di dalam Al-Quran kami diperintahkan sesungguhnya dalam diri Nabi Isa alaihissalam ada suri tauladan baik untuk engkau tiru bagi kamu yang ingin mendapatkan rahmat dariku, kata Allah. Enggak ada. Dan itu alasannya kenapa di dalam Al-Quran tidak eksplisit disampaikan ya apa yang telah dihalalkan oleh yang Isa ibnu Maryam, karena itu bukan syariat kami. Makanya saya bilang kalian tuh longor-longor. Ya kan? Andaikan pun diberitahu itu apa yang telah dihalalkan yang Isa ibnu Maryam sebelum dia diutus telah diharamkan, kami nggak tertarik. Oh itu ya, oh itu. Karena antara syariatnya Nabi Isa alaihissalam dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW itu berbeda. Contoh, syariatnya Nabi Musa alaihissalam yang tertulis dalam surah Al-Baqarah dan dalam surah Al-Maidah, di mana orang-orang yang pada saat itu yang melakukan perbuatan keji dengan dia membuat sesembahan anak sapi, taubat mereka dengan cara bundir. Taubat mereka dengan bundir. Tapi setelah Nabi Musa alaihissalam berubah lagi syariatnya gitu loh. Karena syariat itu ya, setiap syariat yang disampaikan para nabi itu disesuaikan untuk zaman orang pada masa itu.
dan kultur kehidupan manusia pada masa itu. Jadi kami nggak tertarik pun. Kalian yang mau mencari-cari sesuatu yang nggak bisa, biar gini mungkin pikiran kalian kan, biar nggak bisa dijawab sama Oten nih, Ima Islam, nggak bisa dijawab. Kalian cari-carilah pertanyaan yang kayak gitu. Ya, tapi dalam surah Al-Adzab 21 dikatakan, sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW ada suri tauladan yang baik bagimu untuk kamu yang mengharapkan rahmat dari Allah. Ngikuti Nabi kami, ngikuti Nabi Muhammad SAW, bukan ngikuti yang Isa. Gak ada urusannya sama kami. Syariat Nabi Isa gak ada urusannya sama kami. Karena apa? Dan kami yakin dan percaya, ya seperti nubuah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Isa pun diturunkan ke atas bumi ini, dia menanggalkan syariatnya dan dia hidup dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak bawa syariat lagi, tapi syariatnya Nabi Muhammad yang dibawakan sama dia, diikutin sama dia. Dan dia menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi, itu buktinya kalian gak pernah baca Quran, Dinda. Kalian hanya mendapatkan bahan-bahan dari meja-meja diskusi. Kalian bawalah kemari. Kalian pikir kalian cerdas dengan contekan bahan-bahan itu tadi. Enggak, longor kalian. Longor. Kalau model kayak gitu diskusinya banyak materi kita, Dinda. Tapi nggak diskusi itu gitu loh. Contoh, ditanya sama kalian, siapa nama orang yang meludahi Yesus dan menampar wajahnya? Siapa? Lukas 2 nomor 11, Yesus itu berkhitan. Di kerat kulit katannya. Siapa nama yang telah menyunat Yesus? Siapa? Nggak ada tertulis dalam Bible siapa namanya. Berarti Yesus nggak sunat dong? Nggak sunat dong? Nggak sunat dong? Masa nama yang nyunatkan gak dikasih tahu? Gak dikasih tahu? Gak diskusi kayak gitu banyak. Apalagi kalau kita kaji dalam kitab Yohanes, ketika dikisahkan Yesus itu tertidur. Siapa yang membangunkan Yesus? Siapa? Yesus tertidur di perahu. Ada pertanyaan konyol lagi. Apa pertanyaan konyolnya? Berapa jam Yesus tidur? Berapa jam? Bangga aja. Itu pertanyaan botol itu. Gak ada komparasinya itu. Gak ada korelasinya lah. Oke, naikkan lagi moderator. Oten yang lainnya. Moderator. Bah, tidur moderator kita. Moderator. Debat sendiri. Naikkan tamu sendiri. Nurunkan tamu sendiri. Itu udah dinaikin. Islam semua. Eng, selamat gabung. Eng. Herman Syah, selamat bergabung Herman Syah. Assalamualaikum Bang Paru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ini ada yang mau saya sampaikan Bang Paru, khususnya untuk kaum Oten ini. Kalian para Oten, kalau merasa kami Dalle yang Batak Muslim ini, makan kekristenan kalian sama Habatakon itu. Makan. Kalau dirujuk ke Pancasila, kalianlah pengkhianat sila ke-1 ya, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Kalian 3 Tuhannya, tolol. Makasih Bang Paru. Siap Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih banyak Bang. Duh, nggak bisa ya. Kalau aku sendiri, aku pribadi teman-teman, tak ada sedikit pun nggak tersinggung aku dikatakan dalil. Wallahi nggak tersinggung. Karena apa? Olok-olokan itu adalah olok-olokan manusia, bukan sebuah kehinaan dari Allah. Tapi kata kafir, wah. Tidak ada satu ayat dalam Al-Quran dikatakan dalil masuk neraka, nggak ada.
Wahai dalle-dalle, kau akan masuk ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis, gak ada. Kafir, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, ahli kitab dan orang kafir, mereka akan masuk ke dalam api yang ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal selama-lamanya. Yang mengatakan itu bukan bupati, yang menyatakan itu bukan gubernur, yang menyatakan itu bukan presiden, yang menyatakan itu Rabbul Alamin, yang menciptakan seluruh makhluk dan juga alam semesta, yang menyatakan bahwasanya kafir masuk ke dalam api neraka, kekal selama-lamanya. Ngeri kali. Kalau presiden yang mengatakan kau salah, belum tentu kau salah di hadapan Tuhanmu. Tapi kalau sudah Tuhanmu yang menyatakan kau akan masuk ke dalam neraka, pasti kau masuk ke dalam neraka. Mengerikan. Ini dalle kan dari kata-kata kalian. Makanya ketika kau katakan aku dalle, yang kau pikir aku tersinggung, aku baik-baik saja. Baik-baik saja. Bahkan kalau ada yang mau ngambil marga aku, ambil sama kalian marga ini. Gak ada itu. Capek kalau ngomong-ngomong dalle. Tak apa dalle. Oke, Tegu, selamat bergabung Tegu. Halo Tegu. Lagian tumpur juga nyawa, bemargain tumpur juga. Nah, tidak ada orang bemarga. Syanipar katanya. Iya. Aku ini apalah mula. Lagi ada bilang. Belum lagi ada. Ada apalah mamaku. Iya, baru ini itu apalah apalamu. Iya. Namboru katanya. Dibilang lagi gini toh. Namboru. Rokok lu sebungkus Namboru. Nih. Amang baru gue bayar. Iya. Pergi dia karena punya marga Syanipar. Karena punya marga Syanipar, tumpur aku 30.000 bang. Tumpur. Gak pernah aku seumur umur aku punya marga Syanipar. Gak pernah orang datangi aku. Syanipar bang ya? Iya. Oh abang itu ininya aku. Iya. Ini bang 30 juta bang. Gak pernah. Gak pernah. Yang adanya tumpur. Gak kenal kita ini, padahal bisa disambung-sambungkannya jadi keluarga aku dia, coba. Aku pun bingung. Tahu marga Mak Semangusong, tahu Mangusong? Iya. Itu tubuni. Dari tubuni itu apalah. Terus kau bilang lagi sama dia. Nah, terus jadi kayak mana? Bukan jadi manggil bere kau. Oh iya, berarti aku tulang. Iya, tulang. Namboru. Rokok lu sebungkus Namboru. Tulangku yang bayar. Karena awal. Walah, kok bisa nyambung lah aku jadi tulang. Kenapa nggak jadi bere aja aku tadi gitu. Gitu. Kalian pikir pengaruh sama aku? Nggak pengaruh sama aku. Nggak ada. Kalau bisa dihapus marga ini ya kan? Apa? Kalau bisa dihapus marga ini. Iya, gara-gara nggak mau aja bapakku. Kalau enggak, aku bikin nama aku Daeng Faruk gitu. Zongli, selamat bergabung Zongli. Lanjut Li, bentar. Ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ini bang mau nanya sama bang Faruk nih. Ya, bang Faruknya lagi ada kerja. Oh iya bunda, itu yang kan kalau saya emang dari lahir ya Muslim ya. Saya mau nanya sama bang Faruk tuh yang bisa meyakinkan hatinya sampai ke Islam itu, masuk Islam itu kenapa gitu? Tiap hari itu dijawabnya bang. Abang aja nggak dengar. Cari di YouTube-nya dari Faruk Syanipar 44. Oh di YouTube ada ya bunda ya? Ada dari Faruk Syanipar 44.
Oke, kalau gitu nanti insya Allah saya lihat. Terima kasih Bunda. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. King lain yang lain, King. Gak ada King ya? Oh, tuh King. Ternyata mana kau ke King? Ini gantian ini jadinya. Tadi kata Mbak Paru ngomong sendiri, naikin sendiri, turunin sendiri. Nah, sekarang giliranku. Ngomong sendiri, naikin sendiri, turunin sendiri. Nah, giliranku sekarang. Giliranku. Ngomong sendiri, naikin sendiri. Turunin sendiri. Gantian kan? KST on cam aja. Kena aku udah aku cuci. Nah, kita sapa ya. Dharma Wangsa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Terpencet. Oh iya, ya Bang. Oke. Bima Ahmad, selamat siang. Bima Ahmad. Oke. Buffet, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Daripada nggak ada kawan Kak Esti di sini, aku aja ngawanin ini ya. Itu ada sisa loh. Itu Salpa Seribu tuh. Assalamualaikum Kak Esti. Waalaikumsalam. Islam semua yang naik. Waalaikumsalam. Islam semua yang Oke. Aduh. Haji Wafa, selamat siang. Haji Wafa. Siang. Haji Wafa. Kristen Islam. Siang. Islam. Kristen Islam. Ada yang mau disampaikan? Islam dari lahir. Ada yang mau disampaikan kakak? Enggak, tidak ada. Dengar aja. Oke, dibawa dulu ya kakak. Yuk. Saridena, selamat siang. Saridena. Selamat siang. Ya, Kristen Islam. Islam. Ada yang mau disampaikan? Udah terpencet aja. Oke, Ibu, dibawa dulu. Ya. NK, selamat siang. NK. Oke. Ali, selamat siang. Ali. Ya, selamat siang, Mbak. Kristen Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, Mbak, saya ini memberi solusi, Mbak ya. Seandainya saya kan sering naik di rom Kristen. Seandainya di romnya Bang Faruk atau Mbak Esti wajib on cam gitu aja, kalau tidak wajib on cam diturunkan saja gitu aja, Mbak. Halo? Itu tergantung Bang Faruknya gimana gitu. Ya, karena gini Mas, saya sering naik di rom Kristen itu kalau nggak on cam itu diturunkan. Gitu. Ya, Dia bahas bertanya Islam wajib on cam, tapi kalau dia bahas tema nggak apa-apa nggak on cam. Karena apa? Karena nggak semuanya akun bisa on cam. Terus kita kalau nggak ada kayak gitu kan kita nggak diskusi Bang. Nggak semua gitu. Iya, Mbak, karena saya sering di rom Kristen itu kalau nggak on cam nggak boleh gitu diturunkan. Nggak boleh naik. Itu makanya saya itu gitu kalau nggak on cam biar diturunkan gitu aja. Ya itu aja. Seharusnya Abang gak usah naik ke mereka, kan mereka memang tujuannya menghujat, bukan gak ada ini narasi yang didapat.
bagusan abang tuh cenderung ke room-room yang muslim lah, dapat ilmunya, dapat apa yang disampaikan begitu. Kan banyak kayak Bang Dalbo, Ustadz Arif, banyak kok yang saudara-saudara kita yang ini menjelaskan dalam kekristenan juga, Uniripa gitu. Lanjut Kak ini KST. Ya, terima kasih Mas. Oh iya, sama-sama Pak. Oke, Nasmu, selamat siang Nasmu. Ini gantian kan? Tadi Bang Paro ngomong sendiri, naikin sendiri, turunin sendiri. Sekarang giliran aku. Gak ada moderator di bawah. Moderator. Nasmu, selamat siang. Nasmu, oke. Ion, selamat siang Ion. Ion Dermayu. Ion Dermayu. Aku, apa kata dia? Aku makan dulu, enak kali juga makan. Aku belum makan. Pak Ade, selamat siang. Siang. Ade. Kristen Islam. Oten. Cinta Allah, selamat siang. Siang, selamat siang. Kristen Islam. Oh, Islam, Muslim. Ada yang mau disampaikan? Jadi pendengar aja. Oke, dibawa dulu ya. Oke. Repot kali nyonya nih, diam kau. Bang, itu tema kita, Yesus berdoa pada siapa? Nah Bang, kau turun kau. Aku nanya Yesus berdoa pada siapa, turun dia. Ini buat saudara-saudaraku di sini, yang ada di sini, dan yang ada di YouTube. Yang di YouTube paling utama nih. Buat saudara-saudaraku yang ada di YouTube, mulai dari tanggal 6, insya Allah kalau jadi tanggal 6 sampai tanggal 15 tidak ada live di YouTube. Live tidak ada di YouTube. Kalian tonton uploadannya. Uploadannya ditonton ya. Dari tanggal 6 sampai tanggal 15 saya tidak live YouTube. Kalian tonton uploadan ya. Karena saya film Doti itu film apa itu? Aku penasaran juga. Kok apa kali film Doti itu iklannya? Filmnya Bang Jumatar Bang, nanti saya jawab. Karena tanggal 6 sampai tanggal 15 saya berada di Kota Medan. Berhubung mama saya sakit parah, harapan untuk hidup mama saya tipis sekali. Tipis dikarenakan beliau hanya bisa berbaring, ngomong pun sudah tidak bisa. Jadi buat saudara-saudaraku, tonton uploadan ya yang di YouTube, yang di sini juga. Kalau mau nonton uploadan YouTube karena tidak ada live dari tanggal 6 sampai tanggal 15. Mohon doanya, insya Allah jadi berangkat. Ya, mohon doanya ya. Karena memang ada kendala. Untuk tidak berangkat, tapi doakan saja supaya berangkat ya. Semoga cepat sembuh, amin. Iya Bang, umur 71 Mama. Film Doti itu film tentang perdukunan, di mana ada Bang Juma di situ main. Itu. Semoga ibunya tuh cepat sembuh. Amin, tapi amin, insya Allah lah. Cuman harapan untuk hidup itu sih tipis. Ada juga film Doti itu di Medan. Ada lah di seluruh bioskop itu Bang Paru. Iya. Kalau nonton bioskop berapa bayarnya? Nonton bioskop? Kalau di Medan kemarin pengalaman aku 45. Teman-teman warga Medan itu di bioskop berapa bayarnya nonton bioskop? 45. Kalau cari Sabtu Minggu 45. 50. Tuh ada yang bilang 50, ada yang bilang 45. 50.000 Ken. Tergantung gak sih? Tergantung misalnya malam Minggu Sabtu tuh mahal Bang Paru. Kalau di hari biasa kayaknya lebih murah. Karena hari weekend kan lebih naik. Filmnya Bang Juma. Doti. Kalau 6 orang 300.000 juga ya. Itu umur berapa baru bayar? Enggak, Bang Paro, anak-anak nggak boleh nonton. Kalau nggak salah dia 17 tahun ke atas.
Kalau film seton gitu 17 dukun-dukun gitu 17 tahun ke atas. Karena nggak boleh masuk. Enggak, kalaupun boleh kau pakai tanda tangan. Nanti dikasih kertas, tanda tangan ada di situ. Kau tulis namamu, terus kau tanda tangan bahwa apa terjadi terhadap anak, maka tidak ada tanggung jawab bioskop. Itu dia. Boleh, tapi nanti kasih tanda tangan. Iya sayang. Udah main ya? Nonton apa? Tutup pintunya. Itu dia. Doti, film-filmnya judulnya Doti. Anak 3 tahun gak bayar bang. Tempat kami 2 tahun udah bayar. Reni, selamat siang Reni. Doti, filmnya Doti, kutunjukin ya. Dari ini aja ya. Nih, Bang Juma izin ya nunjukin. Ya nanti dia denger lah itu kalau dia ini. Ya iklannya. Aku ambil dari dulu turunin dulu yang noise ya. Bang Juma izin ya tunjukin karena Bang Juma pasang itunya dia di ini foto profil WA. Nih, aku tunjukin ya. Bang Juma izin nunjukin. Iya. Dengar gak dengar kok bang, yang penting aku minta izin. Nah ini filmnya Doti. Besarkan gambarnya kak. Ya, ini ya tanggal 24. Ini gak bisa dibesarin ya, karena ini foto profil. Tanggal 24 ya. Tanggal 24 Juli itu ha. Iklan filmnya gak ada? Enggak bang, ini foto profil WA bang, ya Allah. Iya, aku kan minta mana tahu ada iklan filmnya. Enggak ada bang. Foto profil WA ya berarti kayak gini. Itu. Kalau aku dibesar, tunggu, aku dari besar itu, tunggu. Ini filmnya nih, Doti ya. Oh. Tanggal 24 Juli. Ilmu pelebur nyawa, Doti. Judulnya nih, Ilmu Pelebur Nyawa. Nah ini ya. Jangan lupa kalian tonton ya. 24 Juli di bioskop. Di seluruh ini kalau udah katanya bioskop, berarti di seluruh bioskop. Dimanapun kalian berada. Ya, Doti ini artinya santet. Ini kalau nggak salah bahasa Makassar ini. Oh. Ya. Di Ilmu Pelebur Nyawa. Anak mudanya. Oke ya. Oten boleh nggak itu? Boleh, nonton lah. Karena katanya Bang Jumanya nggak pakai masker di sini. Katanya sih, aku belum nonton. Cuman Bang Juma nggak pakai masker, kalian nggak tahu dia yang mana. Katanya Bang Juma nggak pakai masker. Itu. Bang Juma nggak pakai masker, tapi pakai jenggot. Bang Juma nggak pakai masker, tapi pakai jenggot, pakai kumis. Nah, kalian nggak tahu yang mana dia kan? Astagfirullahaladzim. Oke. Nah, jangan lupa saksi. Bang Juma ini aku promoin film gue ya. Wani Piro. Endorse. Bang Juma aku udah promoin film kau ya. Endorse. Wani Piro. Astagfirullahaladzim. Iya kan? Udah aku promoin film dia. Ya kan Wi? Masalahnya Bang Juma itu orang kaya ya kan? Berapa pengikutnya biar bisa on cam? Kenapa Bang Buffet? Berapa pengikutnya biar bisa on cam? 1000. Oh, aku belum bisa tuh ya. Masih 300. Nah ini yang lain ada juga yang bisa. Gimana mentesnya? Ngetesnya gimana itu? Nah itu udah bisa itu tuh. Nah itu udah aku pancing tuh, buka. Nyalakan.
Oh, kok udah bisa? Tapi masih 300. Nah, iya berarti bisa. Tapi nggak mesti 1000 berarti ya? Tergantung operatornya juga. Oke, mana ini moderator? Onde mande. Ini moderator. Ini aku ngomong sendiri. Ada yang mau naik? Aku keluk parah nih moderator. Alah, aku cabut dulu. Belum laku ke SD. Kerja dulu. Iya, Bang Buffet. Thank you. Assalamualaikum. Gak bisa santai, Bang. Berarti. Waalaikumsalam. Kau suruh aku santai, aku aja dari tadi ngoceh-ngoceh. Dia mau santai pula itu moderator. Tengok tuh, nggak bisa santai bau. Kau mau santai kau? Aku dari tadi ngoceh-ngoceh. Penagol, ada yang mau disampaikan? Esti, jangan kau besarkan itu badanmu sampai pecah-pecah ini HP ku penuh dengan gambarmu. Kau Kristen apa Islam? Terus memang. Enggak, Pena Kristen apa Islam? Pena Kristen apa Muslim. Islam? Bercanda Mika, bercanda. Muslim. Enggak, bukan Muslim, bercanda. Enggak Mika. apa-apa bercanda. Bukan. Nanti aku ketemu sama Bang Paro ya. Nanti Bang Paro jadi saksinya ya. Insya Allah ke Medan aku ketemu Bang Paro. Nanti tanya sama Bang Paro, badanku gemuk atau enggak? Nah, kalau sekarang gini kalian boleh tanya sama Pak Desugi. Karena udah ketemu sama Pak Desugi. Coba tanya, Bunda Esti itu gemuk apa enggak? Nanti ya ketemu sama Paro ya. Biar kalian lihat. Aku juga heran kenapa di lab ini aku kelihatan gede banget. Gak ngerti aku nih. Aku sekali jalan harus keluar ratusan ribu untuk transport. Nah, karena sekarang kalau aku mau keluar ke kota-kota itu aku harus rental mobil sama supir, itu udah ratusan ribu. Lagi makan belum lagi minum. Iya, makanya itu harus siapkan dulu perpuluhanmu sama aku. Baluap, aku ketemu sama kamu kasih laptop. Enak kali kok jadi aku pula yang bangkrut. Oh iya, kalau gitu boleh. Kalau itu boleh. Karena baluap kau. Baluap. Apa nih? Kok jadi aku pula yang ini ya kan? Baluap kau ini. Oh tadi salah ngomong aku. Tadi aku salah ngomong. Salah ngomong. Iya, salah ngomong. Iya, rugi bandar. Orang datang mau ngasih laptop, malah awak pula disuruh membayarin ongkos transport dia kan. Ini namanya gak tahu diri. Gak tahu diri. Astagfirullahaladzim. Baluap itu kampret. Bukan kata-kata hewan itu, bukan. Iya, turunkan Bang Faru, turunkan. Memang ini. Bang Faru apa nama akun TikTok Zuma? Ya namanya Bang Zuma Official. Itu namanya. Tengok aja followersnya teman-teman. Kalau yang besar Faru katanya gini. Yang ngomong kemanusiaannya itu. Oh, yang ngomong kemanusiaannya. Jadi suka salah gitu ya. Oh. Iya. Oke, Devano, selamat bergabung Devano. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Silakan Devano, ada yang sampaikan. Ini mana Oten nih? Ya silakan Devano. Iya Bang. Bang Faru itu punya. Aku kan dengar di room sebelah itu Bang. Itu katanya nggak ada tertulis nama Hawa di dalam Al-Quran, itu kayak mana Bang cara jawabnya itu Bang? Hawa itu siapa? Itu yang dipertanyakan si Oten itu kan katanya istri Nabi Adam itu kan Hawa. Siapa yang ngasih tahu sama Oten? Istri Adam namanya Hawa. Siapa yang ngasih tahu? Nah itu Bang, masalahnya kayak mana cara jawabnya itu Bang? Aku dengar. Bang Hawa. Bang Devano ya, dengar dulu ya. Allah tidak pernah memperkenalkan istri Adam itu namanya Hawa, tidak. Tapi kata Hawa itu muncul kali pertama dari hadis dari Nabi Muhammad SAW ketika menyebut dalam artian wanita yang pertama, bukan nama.
Iya, Nah, itu yang dipermasalahkan maka- Oten itu, Bang. Ya, maka sebenarnya itu bumerang bagi Oten sendiri. Ketika dalam terjemahan kitab mereka ada kata Hawa, mereka dapat dari mana itu kata Hawa itu? Sementara dalam bahasa Ibrani dan Yunani tidak ada kata Hawa. Kata Hawa itu bahasa Arab, di mana huruf H yang bergaris fathah bertemu dengan huruf Waw yang bergaris fathah. Hawa. Itu bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani atau bukan bahasa Yunani. Itulah bukti kebenarannya Al-Quran. Tidak ada yang ditambah-tambahkan dan tidak ada yang dikurang-kurangkan. Ketika Allah menyampaikan tentang istri Adam kan sama dengan kitab Kejadian. Jika kita buka dalam kitab Kejadian 3 mereka, kan Adam aja mengatakan perempuan itu yang telah menghasutku, kata dia. Adam tak mengatakan dalam kitab Kejadian 3, Hawa lah yang menyesatkan aku. Enggak. Ketika terjemahan mereka menyontek apa yang diinformasikan oleh Nabi, dimasukkan ke dalam terjemahannya. Karena apa? Di dalam original teksnya tidak ada kata Hawa. Kalau memang ada kata Hawa dalam bahasa Ibrani dan Yunani, ku potong rambut si gondrong nggak bercelana jadi cepat. Iya, Bang. Sekedar bertanya aja, Bang. Iya, begitu Dinda. Ya. Jadi itu sebenarnya bumerang bagi mereka itu ketika mempertanyakan itu gitu loh. Kasih data dalam kitab suci, dalam kitab kalian Bible, Hawa itu adalah nama, kasih data. Tidak ada. Dalam Bible mereka pun tidak ada disebutkan Hawa itu nama. Bahkan kata Hawa pun tidak ada dalam Bible mereka gitu loh. Ya, Bang Devano ya. Iya, Bang. Ya udah, Bang, turunin aja, Bang. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Paru, jadi nggak Bang Paru? Tanggal 16 ya ke Jakarta. Ada. 12. 13. Gak ada yang ngasih aku tumpangan pesawat. Naik kapal lah, Bang. Naik kapal. Teman-teman, ini aku sama Bang Faro loh. Mirip Emilia Contessa, Esti, Cuti. Iya, ada orang kesekian yang ngomong kayak gitu. Tapi lebih banyak bilang aku di Betania Sonata. Lebih banyak yang bilang aku Betania Sonata. Nah, kalau aku gak pakai jilbab, mirip Betania Sonata. Jadi teman-teman yang mau ngongkosin aku sama Bang Paru ke Jakarta, melihat Zakir naik dan ketemu apologir lain, ayo dong dari Medan. Mahal tiketnya. Tiket PP 3 juta. Belum penginapan 1 malam. Onde mande. Dari Medan berangkatnya. Adanya kalian yang mau? Udah lah kalau kalian gak ada. Penting aku menjelasin. Oh, izin. Tanggal 24 Juli film Bang Juma yang berjudul Dodi yang ada di YouTube. Catat, makanya dicatat nih. Yang di YouTube sama yang ada di sini catat. 24 Juli film Bang Juma berjudul Dodi. Catat ya. 24 Juli. Dah lanjut. Moderator apa gak pernah diajak. Oktarini, selamat bergabung Oktarini. Tio, selamat bergabung Tio. Berbahagialah Bang Faruk, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Tio, ada yang mau disampaikan? Saya kadang heran sama Komal sebelah itu yang selalu menjelek-jelekan Islam. Padahal mereka sangat cetek sekali ilmunya, Bang. Cukup itu aja, Bang. Siap. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. KST ditanya tuh sama si Rijal KST. Sampai ke sini nggak itok katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udin. KST termute KST. Termute. Gak jelas kok Bang Riza. Waalaikumsalam Riza. Tahu kok Bang Faru? Ada orang Bang Faru. Dia katanya biar gak noise aku Bang Faru, mau dibelikan aku kipas angin portable. Sampai sekarang gak ada kabarnya. Jadi males aku. KST. Woi. Itu si Edis jadi film Doti jadi iblis ya? Iya, jadi iblis ya. Ngelawan Bang Juma. Bang, abang betul lah ngomong bang. Suka bener kadang. Soalnya di surganya perang naga bang. Kata Bang Juma gini, langsung kata Bang Juma, gak jumpaku kau di live, gak jumpaku kau secara nyata untuk diskusi, secara offline, maka kita jumpa di sini. Hei Edis iblis, nyala kau dari hadapanku, kata Bang Juma. Kau sekalian pembuat kejahatan. Astagfirullah. Apa kabar Bang Faru? Oke, buat ya saya cuma kasih saran aja nih Bang. Kalau yang untuk muslim janganlah masuk komal-komal oten, ntar kita miskin data, ntar malu sendiri, kita dibully ya. Buat umat muslim ya janganlah sekali masuk komal oten. Apalagi ada si Lina itu ya. Dia kan Bang Riza, izin ya saya potong ya. Sebenarnya begini teman-teman, teman muslim kalaupun mau menaik ke hotel ya, strategi perangnya dirubah. Jangan berupaya bertahan tapi menyerang, naik nyerang gitu loh. Jangan berupaya menjelaskan apapun yang ditanya sama si hostnya, jangan berupaya menjelaskan, jawab sesingkat-singkatnya, panjangkan seranganmu, otomatis dia akan turunkan kamu gitu loh. Itu permainan mental. Nanti seiring dengan itu dia emosi, keluar kata-kata yang tidak yang mengarah kepada perundungan, kena banet dia gitu, menyerang gitu loh. Jangan ketika ditanya, misal contoh ditanya dalam surah Maryam kan gitu ayat 1, apa artinya? Jawab seadanya saja. Setelah itu fikirkan pertanyaan apa yang pantas untuk menjadi serangan balik bagi dia. Begini loh Bang. Begitu caranya. Bang Faruk, saya potong ya Bang ya. Kemarin berapa hari yang lalu ya, atau seminggu ya, saya lihat itu ada yang ada di koma penginjil TikTok ya. Itu kan ngebahas perdebatan antara Edis sama Bang Zuma ya. Di situ ada debater muslim Bang ya. Itu malah bilang bahwa Edis itu hebat. Nah lo, kok jadi kayak gini debater muslim? Kok kayak gitu ya? Saya masih ingat loh Bang sama ID-nya. Iya, jadi kalau gitu Bang Riza, Anda jangan langsung percaya kalau dia debaters Islam. Yang karena apa? Karena Oten itu dibolehkan berbohong dalam segala hal. Menyangkal imannya saja pun mereka tidak dinyatakan keluar dari Kristen. Soalnya suaranya sama loh Bang. Di komal penginjil TikTok dengan dia masuk di komal muslim, suaranya sama, saya simak itu suaranya. Cuma saya nggak bisa merekam buktinya itu. Belum tentu dia Islam abangku, belum tentu dia Islam. Bisa saja dia menyamar. Banyak dari mereka begitu kok menyamar-nyamar. Kalian percayalah, wallahi teman-teman, untuk menumbangkan Edis itu perkara kecil. Hanya saja triknya yang kalian belum tahu gitu loh. Perkara kecil numbangkan Edis itu. Saya sih nggak mau sih Bang masuk komal itu. Gini Bang Riza, tak perlu guru-guru kita turun tangan ngadapin dia.
Iya. Maaf cakap ya, Muslim yang nggak bisa baca Quran pun asal tahu strateginya tumbang Edis. Makanya terkadang aku nengok Komal Edis itu, kadang berpikir gini, ini jangan-jangan settingan. Betul. Ya kan? Yang naik ke atas itu ngaku-ngaku Islam padahal Oten. Betul. Gitu loh. Kalian nggak percaya? Ini ya, rekam ini teman-teman ya, bikin jadi VT ya. Aku besarkan diriku ya. Ini rekam ini, bikin jadi VT. Aku besarkan diriku nih. Ini. Saya rekam teman-teman, bikin VT kalian ya. Saya Bang Faruk Sianipar menantang Edis di Komalnya, naikkan aku kapan waktunya. Aku naik ke Komalmu Edis, ya, aku tak akan bertanya tentang imanmu. Silahkan kau bertanya sepuasnya tentang imanku. Tapi setelah kau bertanya, izinkan aku menjawab pertanyaanmu. Itu. Berani gak dia? Gak berani dia. Ku jamin gak akan berani dia. Dan seandainya dia menaikkan aku, nah maaf ya teman-teman Kristen, jaga jantung kalian. Jaga jantung kalian, seram. Narasiku ini seram. Apapun pertanyaan kalian, aku bisa mengembalikan. Di mana pertanyaan itu ku jawab tanpa, di mana pertanyaan itu ku jawab, dan ketika aku bernarasi kau nggak sadar, aku menyerang imanmu. Kalau teman-teman tahu, ingat ya, terakhir kali aku diskusi di Komal Edis, itu sebenarnya diskusinya itu kan satu arah. Begitu aku naik, aku ditanyainnya tentang surat Taubah. Dengan alasan dia kita coba untuk apa, bernostalgia kata dia. Satu arah itu kan. Surat Taubah aku ditanyainya. Tapi ketika aku menjelaskan surat Taubah itu tadi, ya, atas izin Allah aku bisa membuat sebuah narasi, menyampaikan sebuah narasi di mana narasiku nyerang iman dia. Perihal tentang perkawinan dalam iman Kristen. Berak dia. Cuman yang mantap kemarin tuh Bang Faruk, yang dia mati putus sama Bang Kores itu Bang Faruk. Yang kemarin sama Bang Kores itu mati kutu dia, ketahuan. Makanya begitu. Iya. Ini kadang saudara Muslim berupaya untuk menjelaskan. Tak perlu kau jelaskan karena dia tidak butuh penjelasan. Betul. Tengok Komal dia buka Komal kan nyerang terus. Dia mana mau menjelaskan imannya. Kalaupun dia menjelaskan imannya, ya kan, sekedar saja dia menjelaskannya. Ini rekam Kimochi, aku bilang. Naikkan aku ke Komalnya. Aku udah berapa kali minta naik, dia tidak naikkan aku lagi gitu loh. Aku tidak dinaikkan. Kemarin di Komalnya si Yulia yang diskusi sama itu istri, aku nonton di bawah. Naik itu satu akun namanya si Sony. Kalau Oten semua kumpul di situ, apa kata si Sony? Kalian jangan datang ke Komal si Fulan dan juga si Faruk. Kalau masuk kan ke Komal si Faruk, babak belur kalian. Janganlah, nggak akan bisa kalian hadapi si Faruk itu, nggak bisa kalian hadapi. Siapa yang nggak dibikin si Faruk jadi mainan di Komalnya? Siapa katanya? Makanya kalian tahu diri, kata si Sony. Tahu diri kalian. Kita Kristen, biarlah kita kumpul di Komal Kristen, jangan naik kalian. Makanya tengok, satu-satu Oten mau naik di Komalku. Karena apa? Pertaruhannya ketika Oten naik di Komalku, harga diri pertaruhannya. Kadang gak bisa diomongin. Kadang Muslim ini masuk koma Kristen, debat gini sama hostnya, barulah ngangguk-ngangguk kayak gimana ya, udah terdoktrin gitu Bang. Susahnya Muslim kayak gitu. Tengok aku masuk Komal Edis, masuk Komal RK, suasana Komalnya berubah jadi mencekam gitu loh. Kejam-kejam si RK-nya, kejam-kejam nggak karuan. Ya, karena apa gini teman-teman, ciri dari seorang debater tak mampu lagi dia untuk berdialog, dia nyerang pribadi. Iya Bang. Aku kalau masuk Komal Bom diserang pribadiku. Dia datang ke Komalku pun dia nyerang pribadi, sapam. Begitu juga Komal si RK, nyerang pribadi, sapam. Begitu juga aku datang ke Komal si Edis, nyerang pribadi. Dibilang dialah alasan suara aku kayak suara perempuan, itu nyerang pribadi. Karena sudah tidak mampu lagi dia. Berdialog itu, berdiskusi itu tidak mampu lagi, hingga dia menyerang pribadi. Gitu loh.
Kalau aku, Bang, diserang kayak manapun pribadi diriku, aku nggak ngaruh. Aku fokus pada satu sasaran. Teman-teman yang pernah nonton aku di Komal RK debat, berkali-kali kan si RK dalil lah katanya, sapam lah katanya, miskin lah katanya, orang pribadi, kan gitu. Aku nggak peduli dengan itu, karena tujuanku bukan itu. Kalau aku mau membalas serangan pribadinya, bom-bom kayak apa rupa dibentuknya kayak bom-bom? Si RK kayak apa rupa dibentuknya? Kayak pentong korek gitu RK. Edis kayak mana rupanya bentuknya Edis? Aku bukan sombong. Jejerkan semua apologet Kristen. Kalau kalian mau menilai fisik, semua apologet Kristen jejerkan. Hadirkan wanita yang tidak mengenal kami, tidak kenal apologet Islam, tidak kenal apologet Kristen. Suruh Edis bom-bom RK dandan seganteng-gantengnya. Aku akan dandan sewajar-wajarnya. Berdiri kami di satu podium. Katakan, tanya sama perempuan itu, siapa paling tampan? Bukan aku sombong, pasti bilang Bang Faruk. Pasti mereka akan mengatakan Bang Faruk. Mereka si bom-bom, si Edi, si RK mana peduli fisiknya. Aku ujung rambut sampai ujung kakiku tuh ku perhatikan fisikku. Gitu loh. Ku perhatikan fisikku, aku olahraga, aku mengatur makanku, aku mengatur iniku, disiplin tidurku, gitu loh. Karena apa, bagiku tuh fisik ini adalah aset. Jejerkan orang itu, tapi aku nggak mau nyerang pribadi gitu. Bom-bom kayak babi, bom-bom. Apa korelasinya gitu loh, fisik seseorang ke pribadi Bang Faruk, coba sekali lagi, bom-bom kayak apa? Bom-bom kayak apa? Bom-bom kayak babi, bom-bom. Itu dari Bang Faruk, itu dari hati yang tulus tuh Bang Faruk ya bilang. Enggak, ini kita jangan kayak anak-anak lah. Kalaupun kita berdiskusi, ayo kita berdiskusi, fokus kita kepada materi, jangan menyerang pribadi gitu loh. Jangan menyerang pribadi, karena setiap kita pun memiliki kekurangan dari fisik kita. Tidak ada manusia yang sempurna fisiknya, meskipun kita berupaya memiliki fisik yang sempurna. Bahkan aku bilang, apologet Islam kalau jalan ini, Bang Faruk, Bang Zuma, siapa lagi? Bang Nandar, Aki Khurios, Bang Dio, baru Bang Jibril. Jalan kami ini di mall, begaya ini, berdandan ini, jalan ini. Ya insya Allah kalau jadi nanti ketemu di Jakarta. Tengok nanti videonya teman-teman. Kalau jalan kami ini, Rashid. Nah, soundtrack lagunya film F4 teman-teman. Meteor Garden itu. Jingnana cingsoni nena santi. Nana cingsoni nena Oh baby. Karena gini teman-teman ya. Gini teman-teman. Laki-laki yang memiliki tubuh proporsional, setiap gerak tubuhnya itu seksi. Jujur kalian perempuan, bener nggak? Bentuk tubuhnya proporsional, atletis, ya kan? Anak-anak gym lah. Setiap gerak dari tubuh dia itu seksi di mata perempuan. Karena apa? Apapun kita gerakkan, tubuh kita bergerak gimana pun, itu otot itu monoton. Ya otot itu menjadi sesuatu yang kontras gitu loh. Contoh ini teman-teman ya. Aku pegang